Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kebahagiaan bagi Nara memiliki aroma yang khas pagi ini. Wangi bunga melati dari taman merayap masuk melalui jendela yang sengaja ia buka lebar, berpadu dengan aroma teh hijau hangat yang uapnya menari-nari dari cangkir di tangannya. Ia berdiri di balkon, satu tangan memegang cangkir, tangan yang lain mengelus perutnya yang baru menunjukkan sedikit lengkungan. Di sanalah keajaiban itu bersemayam, sebuah kehidupan baru yang menjadi penyempurna dari semua yang telah ia bangun. Hidupnya terasa seperti sebuah mahakarya. Bisnis properti yang ia rintis dari nol kini menjadi salah satu yang paling disegani di negeri ini. Rumah mewah yang ia tinggali bukan sekadar bangunan, melainkan istana yang ia ciptakan dari keringat dan kerja kerasnya sendiri. Dan Bima, suaminya, adalah cinta yang melengkapi semua itu. Pria yang ia nikahi 3 tahun lalu itu selalu tampak memujanya, mendukung setiap langkahnya, dan kini akan menjadi ayah dari anak mereka. Hari ini adalah hari pertama mereka akan melihat keajaiban itu melalui layar ultrasonografi. Nara sengaja tidak memberitahu Bima. Ia ingin ini menjadi kejutan. Ia sudah membayangkan bagaimana raut wajah Bima yang biasanya tenang akan berubah menjadi haru saat mendengar detak jantung anak mereka untuk pertama kalinya. Sebuah rekaman video kecil di ponselnya sudah siap untuk mengabadikan momen itu. Perjalanan menuju rumah sakit terasa ringan. Lagu-lagu ceria yang diputar di radio seolah menjadi musik latar dari film bahagianya. Ia menyetir mobilnya sendiri, menikmati setiap detik dari antisipasi yang menyenangkan ini. Ia bahkan sudah menyiapkan sebuah kotak kecil berisi sepatu bayi mungil yang akan ia berikan pada Bima malam nanti, bersama dengan foto hasil USG pertama mereka. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setelah memarkirkan mobilnya, ia melangkah masuk ke lobi rumah sakit yang ramai. Aroma antiseptik yang tajam menyambutnya, namun Nara tidak terganggu. Baginya, hari ini aroma itu adalah aroma harapan. Ia mendaftarkan diri dan menuju ke klinik kebidanan di lantai 4. Ruang tunggu itu dipenuhi oleh pasangan-pasangan lain, wajah mereka memancarkan harapan yang sama dengannya. Ada suami yang dengan cemas mengipasi istrinya, ada yang mengelus perut pasangannya sambil berbisik lembut. Pemandangan itu membuat hati Nara semakin hangat. Ia duduk di salah satu kursi kosong, tepat di sebelah sebuah pilar besar yang memberinya sedikit privasi. Sambil menunggu namanya dipanggil, ia mengeluarkan ponselnya, ingin sekali mengirim pesan pada Bima, menanyakan apakah meeting pentingnya berjalan lancar. Tapi ia menahan diri. Kejutan ini harus sempurna. Namun, kesempurnaan dunianya mulai retak saat telinganya menangkap sebuah suara yang sangat ia kenal. Suara tawarnya seorang wanita, diikuti oleh suara bariton yang lembut dan menenangkan. Suara suaminya. Nara mengangkat kepala, jantungnya mulai berdebar dengan ritme yang aneh. Ia menajamkan pandangannya ke arah deretan kursi di seberang ruangan. Di sana, di antara beberapa pasien lain, ia melihatnya. Bima. Suaminya sedang duduk dengan postur protektif, merangkul seorang wanita muda yang perutnya sudah membuncit lebih besar dari miliknya. Wanita itu bersandar manja di bahu Bima, sementara tangan Bima dengan lembut mengelus perut buncit itu. Di samping mereka, duduk seorang wanita parubaya yang juga sangat Nara kenal. Ibu Dewi, ibu mertuanya. Ibu Dewi tampak begitu bahagia. Tangannya sibuk merapikan selendang yang dikenakan wanita muda itu, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat mereka bertiga tertawa pelan. Mereka tampak seperti sebuah potret keluarga yang sempurna. Potret keluarga yang seharusnya adalah miliknya. Nara merasa udara di sekitarnya menipis. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini pasti salah lihat. Mungkin hanya orang yang mirip. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun matanya tidak bisa berbohong. Itu Bima, dengan kemeja biru langit yang ia setrika tadi pagi. Itu Ibu Dewi, dengan bros mutiara kesayangannya. Dunia Nara seakan berputar dalam gerak lambat. Suara-suara di sekelilingnya meredup, tergantikan oleh suara dengungan di telinganya. Ia bergeser sedikit, bersembunyi di balik pilar, tubuhnya gemetar hebat. Ia butuh kepastian, meski ia tahu kepastian itu akan menghancurkannya. Ia mempertajam pendengarannya, berusaha menangkap percakapan mereka di tengah riuh rendah ruang tunggu. Sabar ya sayang, sebentar lagi kok. Dokter bilang anak kita sehat sekali. Suara Bima terdengar begitu lembut, penuh kasih sayang. Sebuah nada suara yang dulu selalu Bima berikan padanya. Wanita muda itu, yang Nara perkirakan bernama Rani berdasarkan panggilan Bima, mengangguk manja. Aku cuma nggak sabar, Mas. Nggak sabar anak kita lahir dan kita bisa hidup tenang.
Nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, jawab Rani. Lalu suara Ibu Dewi menyusul, terdengar lebih tajam dan penuh perhitungan. Tentu saja. Sebentar lagi semua kekayaan Nara akan jadi milik kita dan anak kita. Cucu laki-lakiku ini yang akan menjadi pewaris segalanya. Ibu Dewi mengelus perut Rani dengan tatapan serakah. Benar kan, Bima? Rencana kita harus berhasil. Wanita mandul itu tidak pantas mendapatkan apapun. Selama ini dia hanya beruntung saja. Mandul. Kata itu menghantam Nara seperti sebuah bogem mentah. Jadi selama ini, di belakang punggungnya, mereka menganggapnya mandul, padahal dokter sudah menyatakan mereka berdua sehat. Dan kini, saat ia akhirnya mengandung anak Bima, pria itu justru menghamili wanita lain dan bersekongkol untuk merebut hartanya. Harta yang ia bangun dengan darah dan air mata, jauh sebelum Bima masuk ke dalam hidupnya. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah belati yang mengoyak hatinya tanpa ampun. Tawa mereka adalah racun yang membakar jiwanya. Harapan, cinta, dan masa depan yang ia bayangkan beberapa menit yang lalu kini hancur berkeping-keping, menjadi debu pahit di hadapannya. Tepat pada saat itu, ponsel di dalam genggamannya bergetar hebat. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar. Nama pengirimnya membuat sisa-sisa hatinya membeku. Bima. Pesan itu singkat, namun menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Sayang, aku meeting penting, tidak bisa diganggu. Mungkin pulang telat. Love you. Cinta. Kebohongan termanis sekaligus paling memuakan yang pernah ia dengar. Nara menatap layar ponselnya, lalu beralih menatap 3 orang di seberang ruangan yang sedang tertawa bahagia merencanakan kehancurannya. Air mata tidak keluar. Rasa sakit yang begitu hebat telah melampaui kemampuannya untuk menangis. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan luas. Di tengah kekosongan itu, sebuah benih lain mulai tumbuh. Bukan lagi cinta, melainkan sebuah keputusan yang dingin, keras, dan tak tergoyahkan. Dunia yang mereka runtuhkan akan ia bangun kembali di atas puing-puing penyesalan mereka. Nyonya Nara, silakan masuk ke ruang pemeriksaan. Suara seorang perawat memecah keheningan beku yang menyelimuti Nara. Untuk sesaat, ia tidak bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah jiwanya telah tercerabut dan hanya menyisakan cangkang kosong. Namun, panggilan kedua dari perawat itu seolah menjadi pemicu. Nara berdiri. Langkahnya terasa berat, namun anehnya sangat stabil. Ia berjalan melewati pilar yang menjadi saksi bisu kehancuran hatinya, melintasi ruangan tanpa sekalipun menoleh ke arah suaminya dan keluarga palsunya. Ia berjalan seperti seorang ratu yang baru saja menyaksikan pengkhianatan di kerajaannya, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Di dalam ruang pemeriksaan yang sejuk, ia berbaring di ranjang pasien, mengikuti setiap instruksi dokter dengan mekanis. Pikirannya tidak lagi dipenuhi bunga-bunga kebahagiaan, melainkan telah berubah menjadi medan perang yang sedang menyusun strategi. Dokter mulai mengoleskan gel dingin ke perutnya, dan alat USG mulai bekerja. Di layar monitor hitam putih itu, sebuah bentuk kecil muncul. Lalu, sebuah suara berirama mulai terdengar memenuhi ruangan. Duk, duk, duk. Suara detak jantung. Kuat, cepat, dan penuh kehidupan. Dokter tersenyum cerah. Selamat, Bu Nara. Detak jantungnya sangat kuat. Janinnya sehat sekali. Biasanya, kalimat itu akan membuat Nara menangis haru. Tapi tidak hari ini. Hari ini, suara detak jantung itu bukan lagi lagu pengantar tidur yang merdu. Itu adalah genderang perang. Itu adalah detak jantung masa depannya, satu-satunya hal yang nyata dan berharga di tengah lautan kebohongan. Itu adalah alasan mengapa ia harus kuat. Ia menatap lekat layar monitor itu. Di sana, di dalam dirinya, ada seorang pejuang kecil yang bergantung padanya. Ia tidak akan gagal. Ia tidak akan membiarkan anaknya lahir dalam lingkungan beracun. Kita akan baik-baik saja, sayang, bisiknya dalam hati, sebuah sumpah yang diucapkan tanpa suara. Hanya kita berdua. Ibu berjanji akan memberimu dunia, dan menyingkirkan semua parasit yang mencoba menghancurkan kita. Ia meminta beberapa lembar cetak foto USG itu. Bukan untuk dipajang dengan bingkai cinta, tapi sebagai pengingat akan sumpahnya. Setelah selesai, Nara berjalan keluar dari ruang pemeriksaan dengan kepala tegak. Ia tidak lagi bersembunyi. Saat melewati ruang tunggu, ia sengaja berjalan dengan langkah yang mantap. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Bima, Ibu Dewi, dan Rani baru saja keluar dari ruangan lain. Wajah mereka berseri-seri. Bima tidak melihatnya. Pria itu terlalu sibuk memanjakan selingkuhannya. Sebuah rasa mual yang bukan karena kehamilan naik ke kerongkongan Nara.
Tapi ia menelannya kembali, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk api kemarahannya yang dingin. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatnya hancur. Tidak akan pernah. Perjalanan pulangnya terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi musik ceria. Hanya ada kesunyian yang berat dan penuh perhitungan. Tujuannya bukan lagi rumahnya, istana yang kini terasa tercemar. Ia memutar setir mobilnya ke arah pusat kota, menuju sebuah gedung pencakar langit tempat firma hukum langganannya berada. Pengacaranya, seorang pria parubaya yang telah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun, terkejut melihat kedatangannya yang mendadak. Tanpa basa-basi, Nara duduk di hadapannya. Ia meletakkan satu lembar foto USG di atas meja mahoni yang mengkilap. "Saya hamil," ucapnya dengan suara datar. Pengacaranya tersenyum, hendak memberi selamat. Tapi senyum itu langsung lenyap saat melihat ekspresi di wajah Nara. "Dan saya mau bercerai," lanjutnya. Selama 2 jam berikutnya, Nara memaparkan semuanya. Tanpa tangisan, tanpa jeda emosional. Ia menceritakan apa yang ia lihat di rumah sakit, apa yang ia dengar, dan apa rencananya. Ia berbicara seperti seorang CEO yang sedang mempresentasikan strategi bisnis, bukan seperti seorang istri yang hatinya baru saja dicabik-cabik. Ia memberikan instruksi yang jelas dan lugas. Pertama, bekukan semua rekening bersama dan kartu kredit tambahan atas nama Bima dan Ibu Dewi. Kedua, segera proses pencabutan nama Bima dari semua akta kepemilikan aset, termasuk rumah, mobil, dan beberapa apartemen investasi yang semuanya dibeli dengan uangnya. Ketiga, cabut surat kuasa yang pernah ia berikan pada Bima untuk salah satu anak perusahaannya. Keempat, siapkan gugatan cerai dengan tuntutan paling maksimal, menyoroti perselingkuhan dan niat penipuan sebagai alasan utama. Pengacaranya mendengarkan dengan seksama, rahangnya mengeras karena marah atas nama kliennya, namun juga terselip kekaguman pada ketegaran Nara. "Saya butuh semua ini selesai dan efektif secepatnya. Malam ini," tegas Nara. Setelah dari kantor pengacara, ia menuju bank pribadinya. Dengan otoritas penuh sebagai nasabah prioritas, semua instruksinya dieksekusi dalam hitungan jam. Aliran dana untuk Bima dan ibunya resmi terputus. Kekuatan finansial yang selama ini menjadi penopang gaya hidup mewah mereka telah ia cabut hingga ke akarnya. Barulah setelah semuanya beres, ia pulang. Rumah itu terasa begitu besar dan kosong. Ia berjalan melewati foto-foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Wajah Bima yang tersenyum bahagia di foto itu, kini terlihat seperti seringai iblis. Dengan tangan dingin, ia menurunkan semua foto itu satu persatu, tanpa memecahkannya. Ia hanya menumpuknya di sudut ruangan, seperti barang bekas yang akan segera dibuang. Ia kemudian menelepon kepala keamanan di kompleks perumahannya, memberikan instruksi singkat. Malam itu, ia tidak menyalakan banyak lampu. Ia hanya duduk di sofa tunggal di ruang tamu yang remang-remang, menunggu. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa kosong. Tapi ini adalah kekosongan yang produktif. Kekosongan yang memberinya ruang untuk merencanakan masa depan barunya. Tepat pukul 8 malam, ia mendengar suara mobil Bima memasuki halaman. Pintu depan terbuka, dan Bima masuk sambil bersiul senang, membawa sebuah kantong berisi makanan dari restoran mahal. "Sayang, aku pulang. Meeting tadi lama sekali, aku capek dan lapar. Aku bawakan makanan kesukaanmu," sapanya dengan nada riang yang dibuat-buat. Nara tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan pandangan yang tak bisa diartikan. Bima berhenti, merasakan atmosfer aneh di dalam rumah. "Sayang, kok gelap-gelapan?" tanyanya lagi, langkahnya mendekat. Nara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menggeser sebuah map tebal berwarna coklat yang sejak tadi tergeletak di atas meja kopi di hadapannya. Bima mengerutkan kening, lalu mengambil map itu. Ia membukanya perlahan. Matanya melebar saat melihat isinya. Surat pembekuan rekening. Salinan surat pencabutan kuasa. Draft awal gugatan cerai. Wajahnya berubah dari bingung menjadi pucat pasi, lalu menjadi merah padam karena amarah. "Apa-apaan ini, Nara? Kamu sudah gila? Ini lelucon macam apa?" serunya, suaranya naik beberapa oktav. Nara akhirnya membuka mulutnya. Suaranya terdengar tenang, namun setiap katanya tajam seperti serpihan kaca. "Dalam 10 menit, Satpam akan mengantarmu keluar dari gerbang. Bawa saja pakaian yang menempel di badanmu." Tepat saat ia selesai bicara, bel pintu berbunyi. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah berdiri di ambang pintu, menunggu perintahnya. Wajah Bima adalah sebuah kanvas yang melukiskan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kepanikan yang luar biasa. Badai tenang yang direncanakan Nara baru saja dimulai.
Wajah Bima memutih seperti kertas. Kata-kata Nara, diucapkan dengan ketenangan yang mengerikan, terasa lebih menampar daripada teriakan histeris manapun. Di belakangnya, dua petugas keamanan berdiri diam seperti patung. Kehadiran mereka adalah penegas dari ultimatum yang baru saja dijatuhkan. Untuk sesaat, Bima hanya bisa ternganga. Otaknya berjuang untuk memproses kenyataan yang melesat lebih cepat dari kemampuannya berpikir. Ini rumahnya, ini istrinya. Bagaimana mungkin ia diusir seperti seorang pencuri? Amarah yang didorong oleh ego yang terluka akhirnya meledak. Kamu tidak bisa melakukan ini, Nara. Aku suamimu. Aku punya hak di sini, teriaknya, suaranya menggema di ruangan yang luas dan sunyi. Nara tidak bergeming. Matanya yang dulu selalu menatap Bima dengan penuh cinta kini tampak kosong dan dingin, seperti permukaan danau di musim salju. Hakmu sudah berakhir saat kamu membawa perempuan itu dan ibumu ke rumah sakit untuk merencanakan kehancuranku. Sekarang, keluar, jawab Nara, suaranya tetap datar. Bima mencoba melangkah maju, mungkin untuk memohon atau mungkin untuk mengintimidasi, tetapi satu gerakan tangan dari Nara membuat kedua petugas keamanan itu maju selangkah, membentuk barikade hidup di antara mereka. Bima terhenti. Ia menatap wajah-wajah keras para penjaga itu, lalu kembali ke wajah istrinya yang tak terbaca. Kepanikan mulai merayapinya, mengalahkan amarahnya. Nara, sayang, tolong. Ini pasti ada salah paham. Aku bisa jelaskan. Ia mencoba melunakkan suaranya, menggunakan taktik yang biasanya selalu berhasil meluluhkan Nara. Tapi kali ini, kata-katanya memantul dari dinding keheningan Nara tanpa meninggalkan bekas. Tepat pada saat itu, ponsel Bima berdering. Itu ibunya. Dengan tangan gemetar, Bima menjawab. Bima, kamu di mana? Ibu sudah di depan gerbang, tapi satpam aneh ini tidak mau membukakan pintu. Katanya ada perintah dari nyonya. Suruh dia buka sekarang juga, cerocos Ibu Dewi dari seberang telepon. Nara mendengar suara itu. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan tanpa kehangatan, tersungging di bibirnya. Bagus. Ibumu sudah datang. Jadi kalian bisa pergi bersama, ucapnya. Bima menatapnya dengan ngeri. Ini benar-benar terjadi. Ini bukan mimpi buruk. Ia akan diusir bersama ibunya. Petugas keamanan dengan sopan tapi tegas mulai membimbingnya ke arah pintu. Bima meronta, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri, bentaknya. Ia berjalan keluar dari pintu utama, pintu yang selama 3 tahun ini ia masuki sebagai raja di istananya. Malam itu, ia keluar sebagai pengemis. Di luar, di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, Ibu Dewi sedang berdebat sengit dengan kepala keamanan. Melihat putranya diantar keluar oleh 2 penjaga lain, mulut Ibu Dewi ternganga. Bima, apa yang terjadi? Kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Nara, keluar kamu, Nara, jerit Ibu Dewi, suaranya melengking tinggi. Pintu rumah yang megah itu tertutup dengan bunyi pelan namun final. Gerbang besi di depan mereka juga tertutup secara otomatis. Bunyi dentangannya seolah menjadi vonis bagi nasib mereka. Kini, mereka berdua berdiri di tepi jalan aspal yang dingin, hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan ponsel di tangan. Lampu-lampu dari rumah yang seharusnya menjadi milik mereka bersinar hangat, mengejek kedinginan dan kehampaan yang kini mereka rasakan. Ini semua gara-gara kamu terlalu lambat. Bima, harusnya kamu sudah mengamankan aset-aset itu sejak dulu. Omel Ibu Dewi, memulai permainan saling menyalahkan. Sudah, Bu, jangan mulai, balas Bima, kepalanya terasa mau pecah. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba memesan taksi premium langganannya. Aplikasi menunjukkan kartunya ditolak. Ia mencoba kartu kredit lain. Ditolak. Kartu debit. Ditolak juga. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membuka aplikasi perbankannya. Saldonya 0. Semua rekeningnya telah dibekukan, dikosongkan. Ibu Dewi, yang melihat kepanikan di wajah putranya, ikut mencoba. Hasilnya sama. Semua akses finansial mereka telah diputus total oleh Nara. Mereka terdampar. Tanpa rumah, tanpa mobil, dan yang terpenting, tanpa uang. Bagaimana ini, Bima? Kita mau kemana? Tanya Ibu Dewi, suaranya kini bergetar karena takut. Bima tidak menjawab. Pikirannya kosong. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pilihan yang paling tidak ingin ia ambil. Rani. Dengan sisa pulsa yang ada, ia menelepon Rani, menjelaskan situasinya dengan versi yang sudah ia modifikasi, seolah-olah mereka adalah korban dari kemarahan sesaat Nara. Setelah perdebatan panjang, Rani setuju untuk membiarkan mereka datang ke kontrakannya.
Masalah berikutnya muncul. Bagaimana cara mereka ke sana? Lokasi kontrakan Rani berada di bagian kota yang padat dan jauh dari kawasan elit mereka. Akhirnya, dengan sisa uang tunai yang kebetulan ada di dompet Ibu Dewi, mereka terpaksa naik bus kota. Pengalaman itu adalah sebuah siksaan. Berdesakan dengan orang banyak, aroma keringat yang menyengat, dan guncangan bus yang membuat perut mual adalah dunia lain yang tidak pernah mereka jamah. Ibu Dewi hampir menangis karena jijik. Sementara Bima hanya bisa menatap kosong keluar jendela, harga dirinya hancur lebur. Setibanya di tujuan, pemandangan yang menyambut mereka semakin menambah keputusasaan. Kontrakan Rani berada di sebuah gang sempit yang becek, diapit oleh rumah-rumah petak yang saling berhimpitan. Tempat itu pengap, berisik, dan sangat jauh dari kata layak menurut standar mereka. Rani menyambut di depan pintu dengan wajah masam. Jelas ia tidak senang dengan kedatangan tamu tak diundang yang akan menjadi beban. Bagian dalam kontrakan itu kecil dan berantakan. Hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi kecil, dan sebuah ruang tengah yang menyatu dengan dapur sederhana. Sofa yang ada sudah kusam dan cat dindingnya di beberapa bagian sudah mengelupas. Ini adalah neraka baru mereka. Belum ada 1 jam mereka di sana, pertengkaran pertama pun pecah. Jadi di tempat seperti ini kamu tinggal? Bau sekali. Bagaimana cucuku bisa sehat kalau ibunya tinggal di kandang ayam begini? Cibir Ibu Dewi tanpa basa-basi. Rani yang suasana hatinya sudah buruk langsung tersulut. Kalau tante tidak suka, silakan cari hotel bintang 5. Oh, saya lupa, kalian kan sudah tidak punya uang, balasnya ketus. Bima, yang kepalanya sudah pusing, membentak keduanya untuk diam. Ilusi keluarga bahagia mereka menguap lebih cepat dari embun di pagi hari. Malam itu, Bima dan ibunya tidur di ruang tengah beralaskan tikar tipis. Nyamuk dan hawa panas membuat mereka tidak bisa tidur. Ibu Dewi terus mengomel tanpa henti, meratapi nasibnya dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya dan putranya. Di tengah keputusasaannya, ia meraih ponselnya. Ia masih punya satu harapan. Jaringan teman-teman sosialitanya. Ia yakin salah satu dari mereka pasti mau menolong. Ia menelepon sahabat terdekatnya, seorang istri pejabat. Halo, Jeng. Aduh, maaf mengganggu malam-malam. Bisa tolong aku sebentar? Ada sedikit masalah keluarga, aku dan Bima butuh tempat menginap untuk beberapa hari, katanya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Jawaban dari seberang terdengar dingin dan penuh alasan. Waduh, maaf sekali, Dewi, kebetulan rumah sedang direnovasi. Penuh debu. Mungkin lain kali ya. Telepon ditutup. Ibu Dewi mencoba menelepon yang lain. Jawabannya serupa. Ada yang mengaku sedang di luar negeri, ada yang bilang mertuanya sedang datang, berbagai alasan palsu yang ia tahu persis adalah sebuah penolakan halus. Ia mulai panik. Kenapa semua orang menghindarinya? Akhirnya, ia menelepon teman arisannya yang paling suka bergosip. Kali ini, jawabannya lebih jujur dan lebih brutal. Dewi, kamu tidak tahu? Beritanya sudah menyebar dari sore tadi. Nara mengirimkan rilis resmi ke semua kolega bisnis dan lingkaran pertemanan dekatnya. Isinya tentang pemutusan hubungan profesional dan personal dengan Bima karena kasus penipuan internal perusahaan. Dia bahkan melampirkan beberapa bukti awal. Nama kamu juga disebut sebagai pihak yang terlibat. Maaf, Tante. Bukannya aku tidak mau menolong, tapi namamu dan Bima sudah hancur. Tidak ada yang mau berurusan dengan kalian lagi. Ibu Dewi terpaku. Ponselnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Habis. Semuanya sudah habis. Bukan hanya harta, tapi juga nama baik dan status sosial yang selama ini menjadi harga dirinya. Mereka bukan lagi siapa-siapa. Beberapa hari pertama di kontrakan sempit itu terasa seperti demam yang tak kunjung reda. Kejutan dan kepanikan perlahan memudar, digantikan oleh kenyataan pahit yang menggigit setiap saat. Kemiskinan adalah sebuah amplas kasar yang mengikis lapisan kepura-puraan mereka, menampakkan sifat asli yang tersembunyi di baliknya. Topeng cinta dan kekeluargaan yang selama ini mereka kenakan dengan bangga kini terkelupas, memperlihatkan wajah serakah, egois, dan penuh kebencian. Kehidupan mereka kini diatur oleh suara-suara sumbang. Suara kipas angin tua yang berderit, suara tetangga yang bertengkar, dan yang paling parah, suara pertengkaran mereka sendiri yang tak pernah berhenti. Pagi tidak lagi dimulai dengan secangkir kopi hangat di teras yang asri, melainkan dengan perdebatan sengit tentang siapa yang akan menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Sarapan mereka bukan lagi roti panggang dan jus jeruk, melainkan mie instan yang dimasak dengan air keran yang terkadang berbau kaporit. Bima, pria yang selama ini hidup nyaman di bawah bayang-bayang kesuksesan Nara, adalah yang paling merasakan kehancuran ini.
Harga dirinya sebagai seorang laki-laki musnah tak bersisa. Ia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, mencari pekerjaan. Dengan sisa arogansinya, ia mencoba menghubungi beberapa kolega lama, berharap nama besarnya dulu masih memiliki kekuatan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penolakan. Beberapa menolaknya dengan halus, berkata tidak ada lowongan. Yang lain, yang lebih berani, menolaknya mentah-mentah. Maaf, Pak Bima. Perusahaan kami tidak bisa menerima seseorang dengan catatan penipuan seperti yang diberitakan, kata salah seorang manajer HRD di ujung telepon. Berita yang disebarkan oleh Nara ternyata jauh lebih efektif dari yang ia bayangkan. Namanya telah masuk daftar hitam di dunia bisnis. Setiap hari ia pulang ke kontrakan dengan wajah masam dan tangan hampa, kekalahannya menjadi pemandangan yang memuakan bagi Rani dan ibunya. Kefrustrasiannya seringkali ia lampiaskan dalam bentuk bentakan dan kemarahan tak beralasan, membuat suasana di rumah peta itu semakin panas. Rani, di sisi lain, menunjukkan warna aslinya yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan sikap manjanya. Wanita yang dibayangkan Bima dan Ibu Dewi sebagai menantu penurut yang bisa dikendalikan ternyata adalah seorang materialis tulen. Kehamilannya ia jadikan senjata. Ia mengeluh tanpa henti. Punggungnya sakit, kakinya bengkak, ia mengidam makanan mahal yang mustahil mereka beli. Aku butuh susu hamil yang paling bagus. Mas, bukan yang saset murahan begini. Ini demi anakmu juga, rengeknya suatu hari. Vitamin dari dokter juga mahal. Kalau aku tidak minum, nanti anak kita kenapa-kenapa bagaimana? Tuntutnya lagi. Cinta yang dulu ia tunjukkan pada Bima kini menguap, tergantikan oleh kekecewaan dan tuntutan yang tiada akhir. Ia melihat Bima bukan lagi sebagai pangeran penyelamat, melainkan sebagai seorang pecundang yang telah gagal membawanya ke gerbang kemewahan. Tatapan matanya pada Bima kini penuh dengan cemoohan. Sementara itu, Ibu Dewi menjelma menjadi sumber racun di rumah itu. Kehilangan status sosialnya membuatnya menjadi wanita tua yang penuh dengan kepahitan. Setiap sudut kontrakan Rani menjadi sasaran kritiknya. Kebersihannya, makanannya, bahkan cara Rani bernapas pun terasa salah di matanya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk di pojok, mengomel tentang masa lalunya yang gemilang dan menyalahkan Rani atas nasib buruk yang menimpa mereka. Kalau saja kamu tidak muncul, Bima pasti masih bisa membujuk Nara. Kamu ini pembawa sial, tuduhnya pada Rani suatu sore, memicu pertengkaran hebat yang membuat piring melayang. Bagi Ibu Dewi, Rani adalah kambing hitam yang sempurna. Ia menolak untuk melihat kesalahan pada putranya sendiri, sang anak emas yang ia yakini berhak atas segala kemewahan di dunia. Ia terus-menerus mendesak Bima untuk melakukan sesuatu, untuk merebut kembali haknya, tanpa memberikan solusi apapun kecuali tuntutan kosong. Di tengah neraka kecil itu, uang menjadi dewa sekaligus iblis. Mereka hidup dari sisa-sisa uang yang berhasil Rani simpan, dan beberapa perhiasan imitasi milik Ibu Dewi yang laku dijual murah. Setiap rupiah menjadi sumber pertikaian. Bima menuduh Rani boros, Rani menuduh Ibu Dewi menyembunyikan uang, dan Ibu Dewi menuduh Bima tidak becus mencari nafkah. Cinta segitiga yang dulu mereka bangun di atas pondasi rencana jahat kini, berubah menjadi lingkaran setan kebencian. Mereka terikat satu sama lain bukan oleh kasih sayang, tetapi oleh keputusasaan dan nasib buruk yang sama. Bima, yang tertekan dari segala arah, diam-diam masih mencoba menghubungi Nara. Ia mengirimkan puluhan pesan dari nomor baru, berisi permohonan maaf, janji-janji palsu, bahkan ancaman terselubung. Namun, semua pesannya tidak pernah terkirim. Blokade yang dibangun Nara begitu rapat dan tak tertembus. Suatu sore yang gerah, saat Bima lagi-lagi pergi tanpa hasil untuk mencari kerja, Rani merasa muak dengan semua kekacauan itu. Ia mulai membersihkan tumpukan barang-barang milik Bima yang tergeletak di sudut ruangan. Bukan karena ia rajin, tapi karena ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikirannya yang kalut. Saat memindahkan sebuah kardus tua berisi dokumen-dokumen lama, tangannya menyentuh sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang. Itu adalah sebuah buku harian. Jurnal lama milik Bima. Didorong oleh rasa ingin tahu, Rani membukanya. Awalnya, isinya hanya tulisan-tulisan biasa tentang pekerjaan dan keluhan Bima sebelum bertemu Nara. Tapi saat ia terus membaca hingga ke halaman-halaman saat Bima mulai mendekati Nara, matanya terbelalak. Di sana, tertulis dengan jelas dan tanpa malu-malu, seluruh rencana busuk itu. Bima dan ibunya telah menargetkan Nara sejak awal. Mereka memetakan kekayaannya, mempelajari kelemahannya, dan merancang strategi untuk masuk ke dalam hidupnya. Nara adalah target yang sempurna. Kaya, pekerja keras, dan tampak haus akan cinta sejati. Ibu benar, dia akan mudah ditaklukkan, tulis Bima di salah satu entry.
Rani merasa mual, tapi ia terus membaca. Ia menemukan bagian saat namanya mulai muncul. Bima menulis bagaimana Rani adalah selingan yang menyenangkan dan alat yang berguna untuk membuat Nara cemburu jika diperlukan. Lalu, ia sampai pada bagian yang paling mengerikan. Sebuah entry yang ditulis beberapa bulan sebelum ia hamil. Rencanaku berjalan sempurna. Setelah semua aset Nara berhasil dialihkan atas namaku, aku akan menceraikannya dengan alasan dia tidak bisa memberikan keturunan. Rani, dia juga akan kusingkirkan. Dia gadis desa yang mudah dibodohi dengan janji pernikahan. Aku butuh pendamping yang lebih berkelas untuk status baruku nanti. Mungkin putri seorang pejabat atau pengusaha besar lainnya. Jantung Rani seolah berhenti berdetak. Jadi, selama ini ia juga hanya sebuah alat? Sebuah pion yang akan dibuang setelah tidak lagi berguna? Semua kata-kata manis Bima, semua janji-janjinya, ternyata adalah kebohongan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah diperalat sama seperti Nara. Bedanya, Nara cerdas dan cukup kuat untuk melawan. Kemarahan yang dingin dan tajam menjalari seluruh tubuhnya. Ia bukan korban. Ia tidak akan pernah menjadi korban. Ia menutup buku harian itu dengan pelan, tangannya tidak lagi gemetar. Matanya menatap kosong ke dinding yang kusam, namun pikirannya kini bekerja dengan sangat jernih. Bima dan Ibu Dewi telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Jika mereka bisa bermain kotor, maka ia bisa bermain lebih kotor lagi. Sementara kehidupan Bima, Ibu Dewi, dan Rani terperosok ke dalam kubangan keputusasaan, Nara justru sedang membangun kembali dunianya dengan presisi seorang arsitek ulung. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ia mengusir parasit dari hidupnya. Keheningan di dalam rumah mewahnya tidak lagi terasa kosong dan dingin, melainkan terasa damai dan penuh potensi. Ia tidak lagi terbangun dengan perasaan cemas atau kewajiban untuk menyenangkan orang lain. Ia bangun untuk dirinya sendiri dan untuk kehidupan yang tumbuh di dalam rahimnya. Pagi harinya kini diisi dengan rutinitas yang menenangkan. Yoga prenatal di taman belakang yang menghadap matahari terbit, sarapan sehat yang ia siapkan sendiri sambil mendengarkan musik klasik, dan sesi membaca buku-buku tentang bisnis dan juga tentang perkembangan janin. Ia menemukan sebuah keseimbangan baru, sebuah harmoni antara perannya sebagai calon ibu dan sebagai seorang pemimpin bisnis yang tangguh. Kehadiran Bima dan Ibu Dewi yang dulu terasa seperti polusi udara yang konstan, kini telah lenyap, membuat atmosfer di sekelilingnya menjadi jernih dan segar. Di ruang rapat perusahaannya, transformasi Nara terasa paling nyata. Dulu, Bima sering duduk di sampingnya dalam rapat-rapat penting, meski kontribusinya lebih sering berupa kritik tak berdasar atau ide-ide konservatif yang menahan laju perusahaan. Tanpa kehadirannya, Nara merasa terlahir kembali. Ia memimpin rapat dengan energi dan visi yang menular. Hari itu, ia sedang mempresentasikan sebuah proyek baru yang ambisius, sebuah kawasan hunian terpadu berkonsep ramah lingkungan yang ia namai Proyek Fajar. Proyek itu adalah mimpinya sejak lama, sebuah ide yang selalu ditertawakan oleh Bima sebagai terlalu idealis dan tidak akan laku. Kini, di hadapan dewan direksi dan investor, Nara memaparkan rencananya dengan data yang akurat, visualisasi yang memukau, dan gairah yang tak terbantahkan. Ia tidak hanya menjual properti, ia menjual sebuah gaya hidup, sebuah masa depan. Fajar melambangkan sebuah permulaan yang baru. Katanya di akhir presentasi, matanya bersinar penuh keyakinan. Dan inilah permulaan baru bagi perusahaan kita, sebuah langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Para investor yang dulu ragu kini berebut untuk menanamkan modal. Nara telah membuktikan bahwa ia bukan hanya jantung dari perusahaannya, ia adalah otaknya, jiwanya, dan kekuatannya. Bima bukan penopangnya, melainkan belenggu yang selama ini menahannya. Namun, di balik citranya sebagai CEO yang dingin dan penuh perhitungan, ada sisi lain Nara yang hanya muncul saat ia sendirian. Sore itu, ia menghabiskan waktu di salah satu ruangan di lantai atas yang sedang ia sulap menjadi kamar untuk calon bayinya. Ruangan itu dibanjiri cahaya matahari, dengan dinding yang dicat warna krem yang menenangkan. Tidak ada perabotan mewah yang berlebihan. Sebaliknya, ia memilih setiap barang dengan penuh cinta. Sebuah boks bayi dari kayu ek yang kokoh, lemari kecil yang ia rakit sendiri, dan sebuah kursi goyang yang nyaman di sudut ruangan, tempat ia membayangkan akan menghabiskan malam-malamnya menimang sang buah hati. Ia memegang sebuah baju bayi mungil di tangannya, kainnya begitu lembut. Perasaan hangat menjalari hatinya, sebuah cinta murni yang begitu kuat hingga mampu menghapus sisa-sisa kepahitan dari pengkhianatan yang ia alami. Anaknya adalah bukti bahwa dari kehancuran yang paling parah sekalipun, kehidupan baru yang indah bisa tumbuh. Meski begitu,
Nara bukanlah wanita naif yang hanya fokus pada masa depannya tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu betul bahwa ular yang telah ia usir masih bisa menggigit. Karena itulah, ia menyewa seorang penyelidik swasta terbaik untuk terus memantau pergerakan Bima, Ibu Dewi, dan Rani. Setiap beberapa hari, ia menerima laporan singkat melalui email. Laporan itu berisi detail-detail menyedihkan tentang kehidupan mereka. Foto-foto mereka yang sedang bertengkar di depan kontrakan, catatan tentang barang-barang mereka yang dijual murah, hingga informasi tentang Bima yang ditolak di setiap wawancara kerja. Nara membaca laporan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, tidak juga rasa puas yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah penegasan bahwa keputusannya sudah benar. Mereka sedang menuai apa yang mereka tabur. Ini bukan balas dendam, ini adalah hukum alam. Keseimbangan sedang dipulihkan. Suatu sore, pengacaranya dan penyelidik swasta yang ia sewa datang menemuinya di ruang kerja pribadinya. Wajah mereka tampak serius. Sang penyelidik meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas mejanya. "Nyonya Nara, kami menemukan sesuatu yang sangat signifikan mengenai wanita bernama Rani," ujar penyelidik itu. Nara membuka map tersebut. Di dalamnya, terdapat setumpuk dokumen yang rapi. Bukan lagi sekadar gosip atau rumor, melainkan bukti-bukti konkret. Laporan polisi dari dua kota berbeda, dibuat oleh dua pria berbeda beberapa tahun yang lalu. Modusnya sama. Rani menjalin hubungan, mengaku hamil, lalu meminta sejumlah besar uang untuk menggugurkan kandungan atau untuk biaya hidup, sebelum akhirnya menghilang. Ada juga beberapa kesaksian tertulis dari teman-teman lama Rani yang mengaku bahwa wanita itu memang seorang penipu ulung yang selalu mengincar pria-pria kaya yang kesepian. Rani adalah seorang predator profesional. Ini lebih dari cukup untuk menghancurkan kredibilitasnya di pengadilan nanti, kata pengacaranya, matanya berbinar. Jika kita rilis informasi ini sekarang, simpati publik sekecil apapun yang mungkin mereka dapatkan akan langsung musnah. Sang penyelidik menambahkan, kami juga punya cara untuk mendapatkan sampel DNA janin secara diam-diam jika Nyonya mau. Misalnya dari tes darah rutinnya di puskesmas. Sedikit berisiko, tapi bisa dilakukan. Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi mereka. Nara mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia menatap lembaran-lembaran bukti di hadapannya, bukti yang bisa mengakhiri permainan ini sekarang juga. Ia bisa saja menyebarkan aib Rani, membuat hidup wanita itu hancur lebur saat itu juga. Tapi ia tidak melakukannya. Ia perlahan menutup map itu. Sebuah ketenangan yang dalam terpancar dari wajahnya, ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 5 langkah ke depan. Belum, ucapnya pelan, namun tegas. Pengacaranya dan sang penyelidik saling berpandangan, bingung. Belum saatnya, lanjut Nara, matanya menatap tajam ke depan. Mereka saat ini sedang berada di dasar. Jika kita serang sekarang, mereka tidak akan merasakan sakitnya jatuh. Mereka hanya akan merasakan sakitnya ditendang saat sudah terbaring. Itu tidak cukup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Biarkan mereka. Biarkan mereka berjuang, biarkan mereka menemukan secercah harapan palsu. Biarkan mereka mencoba memanjat keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Karena semakin tinggi harapan mereka, akan semakin sakit dan semakin dalam jatuhnya. Nara mengambil map biru itu dan memasukkannya ke dalam laci mejanya yang terkunci. Kita tidak akan menggunakan ini sebagai pedang untuk menyerang. Kita akan menggunakannya sebagai batu nisan di akhir pertarungan, saat mereka sudah benar-benar kalah dan tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Pengacara dan penyelidiknya hanya bisa terdiam, terpana oleh strategi Nara yang begitu dingin dan sabar. Mereka sadar, wanita di hadapan mereka ini tidak sedang bermain untuk sekadar menang. Ia bermain untuk pemusnahan total. Kehidupan di kontrakan peta itu telah mencapai titik terendahnya. Uang hasil menjual barang-barang rongsokan sudah habis. Mereka kini hidup dari belas kasihan tetangga, atau sisa makanan yang kadang diberikan oleh pemilik warung di ujung gang. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar mengisi perut. Kelaparan membuat sumbu kesabaran mereka semakin pendek. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari, dipicu oleh hal-hal sepele. Bima semakin kurus dan tampak jauh lebih tua, matanya cekung dan tatapannya kosong. Rani menjadi semakin pemarah, kehamilannya yang semakin besar membuatnya tidak nyaman dan mudah tersinggung. Sementara Ibu Dewi lebih banyak menghabiskan waktu dengan meratap dan mengutuk nasib. Di tengah keputusasaan yang pekat itulah, sebuah ide licik muncul dari benak Ibu Dewi. Ide yang lahir dari pengalamannya selama puluhan tahun hidup dalam kepura-puraan di kalangan atas. Publik, katanya pada suatu malam, saat mereka bertiga hanya makan nasi dengan garam. Senjata kita satu-satunya yang tersisa adalah simpati publik.
Orang-orang suka sekali dengan cerita korban, cerita orang miskin yang ditindas oleh orang kaya. Bima dan Rani menatapnya tanpa minat, terlalu lelah untuk berharap. Tapi Ibu Dewi melanjutkan dengan semangat yang dibuat-buat. Kita harus menceritakan versi kita. Bima, kamu adalah suami yang setia, yang dicampakkan begitu saja oleh istri yang kejam dan gila kerja. Aku, seorang ibu tua yang malang, diusir dari rumah anakku sendiri. Kita akan membuat Nara tampak seperti monster berhati dingin di mata semua orang. Ide itu, meski terdengar gila, perlahan menumbuhkan kembali secercah harapan di hati Bima. Mungkin ibunya benar. Jika mereka bisa membuat Nara tertekan oleh opini publik, mungkin wanita itu akan luluh dan memberikan mereka setidaknya pesangon. Dengan sisa tenaga dan uang yang mereka kumpulkan dari menjual ponsel butut milik Rani, mereka berhasil menemukan seorang wartawan dari sebuah portal berita online kecil yang reputasinya tidak terlalu bagus. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kumuh. Di sana, Bima dan Ibu Dewi melancarkan akting terbaik dalam hidup mereka. Bima menceritakan kisah fiktifnya dengan mata berkaca-kaca, melukiskan dirinya sebagai suami yang selalu mendukung karir Nara namun, akhirnya dibuang setelah Nara merasa tidak lagi membutuhkannya. Ibu Dewi menambahkan bumbu drama dengan isak tangisnya, menceritakan bagaimana ia sebagai mertua tidak pernah dihargai, dan akhirnya diusir di usia senjanya. Mereka dengan cerdik tidak menyebutkan keberadaan Rani sama sekali, membuatnya seolah-olah tidak pernah ada. Sang wartawan, yang melihat potensi cerita sensasional yang bisa menaikkan jumlah pembaca situsnya, dengan antusias mencatat setiap kebohongan mereka. 2 hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya dibuat sedramatis mungkin, di balik pintu istana mewah, kisah pilu seorang suami setia yang diusir istri miliarder. Artikel itu ditulis dengan gaya yang sangat provokatif, penuh dengan kutipan-kutipan menyedihkan dari Bima dan Ibu Dewi. Foto yang dipasang adalah foto lama Bima yang tampak berwibawa, disandingkan dengan foto Nara yang diambil candid saat menghadiri acara bisnis, membuatnya tampak angkuh dan dingin. Seperti yang diharapkan, artikel itu berhasil memancing reaksi. Dalam beberapa jam, artikel itu mulai dibagikan di berbagai platform media sosial. Kolom komentar pun ramai. Banyak netizen yang termakan oleh narasi tersebut. Dasar wanita sombong. Kacang lupa kulitnya, tulis seorang netizen. Kasian banget suaminya, udah nemenin dari nol malah dibuang. Komentar yang lain, tidak tahu bahwa Nara sudah kaya raya jauh sebelum bertemu Bima. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Bima dan Ibu Dewi tersenyum. Mereka membaca komentar-komentar itu dengan gembira, merasa di atas angin. Lihat, Bima. Rencana ibu berhasil. Terus sebarkan artikelnya, kata Ibu Dewi penuh kemenangan. Mereka merasa secercah harapan itu kini berubah menjadi cahaya terang. Di menara gadingnya, Nara mengamati semua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Tim humasnya sudah memberitahunya tentang artikel itu sejak menit pertama terbit. Mereka panik dan menyarankan untuk segera membuat klarifikasi. Tapi Nara hanya tersenyum tipis. Tenang saja. Biarkan mereka menikmati kemenangan sesaat mereka. Biarkan artikelnya menyebar seluas mungkin. Semakin banyak yang melihat kebohongan mereka, semakin keras mereka akan jatuh saat kebenaran muncul. Ia menunggu hingga artikel itu mencapai puncak viralitasnya. Ia membiarkan Bima dan Ibu Dewi terbang setinggi mungkin dengan balon harapan palsu mereka. Barulah pada sore harinya, saat nama Nara sedang ramai dihujat di dunia maya, ia memberikan perintah kepada timnya. Rilis videonya sekarang. Perintah itu dieksekusi dengan cepat dan efisien. Tim humas Nara tidak perlu menulis sanggahan panjang lebar. Mereka hanya merilis satu file video berdurasi kurang dari 1 menit ke semua akun media sosial resmi perusahaan dan milik Nara pribadi. Video itu adalah rekaman CCTV dari lobi rumah sakit. Kualitas gambarnya sangat jernih. Tanggal dan waktu yang tertera di pojok layar menunjukkan hari yang sama saat Nara memeriksakan kandungannya. Video itu memperlihatkan Bima yang sedang tersenyum bahagia sambil mengelus mesra perut buncit Rani. Di sebelahnya, Ibu Dewi tampak menyuapi Rani sepotong buah dengan penuh kasih sayang. Pemandangan keluarga harmonis yang penuh kebohongan. Video itu diunggah dengan sebuah keterangan singkat yang mematikan. 1 gambar bermakna 1000 kata. Kebenaran tidak memerlukan banyak penjelasan. Dampaknya seperti ledakan bom nuklir di dunia maya. Publik yang tadinya bersimpati pada Bima kini berbalik arah dengan kecepatan kilat. Kebenaran yang telanjang dan tak terbantahkan itu menghantam mereka. Amarah publik meledak. Hujatan yang tadinya ditujukan pada Nara kini berbalik 1000 kali lebih dahsyat kepada Bima dan Ibu Dewi. Kolom komentar yang tadinya berisi simpati kini penuh dengan makian dan cemoohan. Penipu. Tukang selingkuh muka tembok. Pantesan diusir. Ternyata benalu dan buaya darat.
Anak sama ibu mukanya mau diletakkan di mana? Tidak punya urat malu. Portal berita yang memuat artikel pertama kali langsung diserbu netizen, hingga situsnya sempat down. Dalam waktu kurang dari 1 jam, artikel kebohongan itu dihapus, dan sang wartawan buru-buru membuat permintaan maaf. Di dalam kontrakan yang pengap, Bima, Ibu Dewi, dan Rani menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Pesta kemenangan mereka yang singkat telah berubah menjadi upacara pemakaman harga diri mereka. Video itu ada di mana-mana, diputar berulang-ulang, menjadi tontonan dan bahan tertawaan seluruh negeri. Wajah mereka kini menjadi simbol dari pengkhianatan dan kemunafikan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara gedoran keras di pintu depan mereka yang terbuat dari papan tipis. Suara itu begitu keras dan penuh amarah. "Weoi, keluar kalian!" teriak sebuah suara laki-laki dari luar. Itu adalah suara pemilik kontrakan. "Saya lihat berita. Saya tidak mau ada penipu dan orang selingkuh yang bikin sial tinggal di kontrakan saya. Saya kasih kalian waktu 24 jam untuk angkat kaki dari sini. Kalau tidak, saya panggil warga untuk mengusir kalian paksa," ancamnya. Mereka bertiga terpaku. Ancaman itu terasa lebih menakutkan dari apapun. Mereka tidak hanya kehilangan simpati publik. Mereka kini akan kehilangan satu-satunya atap yang melindungi mereka dari kerasnya jalanan. Mereka benar-benar akan menjadi gelandangan. 24 jam terasa seperti kedipan mata ketika kau berada di ambang jurang. Ancaman pemilik kontrakan bukanlah gertakan sambal. Sepanjang malam, beberapa tetangga yang penasaran dan marah berkumpul di depan gang, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arah pintu mereka. Bima, Ibu Dewi, dan Rani terkurung di dalam, tidak berani keluar, merasakan tatapan menghakimi itu menembus dinding tipis kontrakan mereka. Kepanikan yang dingin mencengkeram mereka. Kemarahan dan saling menyalahkan yang biasanya meledak-ledak kini tergantikan oleh ketakutan yang senyap. Tidak ada lagi energi untuk bertengkar. Yang tersisa hanyalah pertanyaan putus asa yang menggantung di udara pengap, "Kita mau kemana?" Mereka tidak punya jawaban. Tidak ada teman, tidak ada kerabat yang mau menampung para pesakitan sosial yang wajahnya baru saja terpampang sebagai penipu di seluruh internet. Mereka benar-benar sendirian. Pagi harinya, dengan perasaan terhina yang luar biasa, mereka mengemasi sedikit barang mereka yang tersisa ke dalam kantong-kantong plastik lusuh. Saat mereka melangkah keluar, tatapan cemoohan dari para tetangga mengiringi setiap langkah mereka. Pemilik kontrakan berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat di dada, memastikan mereka benar-benar pergi. Mereka berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang ramai dan kejam, 3 sosok menyedihkan yang tak terlihat di tengah keramaian. Hari-hari berikutnya adalah sebuah mimpi buruk yang nyata. Mereka menjadi gelandangan. Siang hari mereka habiskan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari petugas ketertiban, di bawah jembatan layang, di emperan toko yang tutup, atau di sudut taman kota yang terlupakan. Malam hari adalah siksaan terdingin, saat mereka mencoba tidur di atas alas kardus dengan perut kosong, digigiti nyamuk dan diliputi rasa was-was. Kemewahan masa lalu kini terasa seperti cerita dongeng dari kehidupan orang lain. Ibu Dewi, yang dulu tubuhnya terawat dengan lulur mahal, kini kotor dan berbau tak sedap. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan kini kusam, dan dipenuhi keriput kecemasan. Ia lebih banyak diam, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut. Bima, sang mantan, pangeran, kini tak lebih dari seorang gembel. Janggut dan kumisnya tumbuh tak terawat, pakaiannya kumal, dan sorot matanya yang dulu angkuh kini penuh dengan kekalahan. Rani adalah yang paling menderita secara fisik. Perutnya yang semakin besar membutuhkan nutrisi dan istirahat yang layak, 2 hal yang menjadi barang langka bagi mereka. Kakinya bengkak parah, punggungnya terasa seperti mau patah. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, bukan lagi karena meratapi kemewahan yang hilang, tetapi karena rasa sakit fisik dan ketakutan akan nasib anak yang dikandungnya. Ia mulai membenci Bima dengan kebencian yang murni. Pria di sampingnya ini bukan hanya seorang pembohong, ia adalah perusak kehidupannya. Cinta? Kata itu terasa seperti lelucon yang pahit. Di tengah penderitaan itu, sifat dasar manusia untuk bertahan hidup mengambil alih. Mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bima mencoba mengamen dengan suara pas-pasan, namun lebih sering diusir daripada diberi uang. Ibu Dewi mencoba meminta-minta, menggunakan usia tuanya untuk menarik belas kasihan, namun penghinaannya jauh lebih besar daripada hasil yang ia dapatkan. Suatu sore, saat Rani merasakan kram perut yang hebat, kepanikan melanda mereka. Mereka tahu Rani butuh diperiksa, butuh pertolongan medis. Dengan sisa-sisa uang receh yang mereka kumpulkan, mereka membawanya ke sebuah puskesmas kecil. Di sana,
Seorang bidan yang galak memeriksa Rani dan mengatakan bahwa kondisi janinnya lemah karena sang ibu kurang gizi dan terlalu banyak stres. Bidan itu memberinya beberapa vitamin murah dan menyuruhnya untuk lebih banyak istirahat dan makan makanan bergizi. Perkataan itu terasa seperti sebuah ejekan. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Stres adalah udara yang mereka hirup setiap detik, dan makanan bergizi adalah kemewahan yang tak terjangkau. Di tengah keputusasaan itulah, Bima yang sudah buntu pikirannya, membentak Rani dengan frustrasi saat mereka kembali ke kolong jembatan. Semua ini gara-gara kamu lemah. Kamu dan anak itu satu-satunya harapan kita. Kalau sampai kenapa-kenapa, habislah kita. Bentaknya, melampiaskan semua kegagalannya pada Rani. Rani, yang tubuhnya sakit dan hatinya sudah penuh dengan kebencian, tidak lagi bisa menahan diri. Ledakan yang selama ini ia pendam akhirnya meletus. Harapanmu, bukan harapanku. Pekiknya, suaranya serak karena emosi. Aku muak dengan semua ini. Aku muak dengan kemiskinan ini. Aku muak melihat wajah pecundangmu setiap hari. Bima dan Ibu Dewi terkejut mendengar luapan amarah Rani yang begitu hebat. Jaga mulutmu, Rani. Kamu pikir kamu siapa? Sergah Ibu Dewi. Rani tertawa, tawa yang terdengar histeris dan menakutkan. Aku adalah orang bodoh yang percaya pada janji-janji busuk anakmu. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu, Mas? Katanya, menatap Bima dengan tatapan menghina. Aku hanya mencintai uangmu, atau lebih tepatnya, uang istrimu. Dan anak ini, ia menepuk perutnya dengan kasar, anak ini seharusnya menjadi jaminan kita untuk hidup mewah, bukan menjadi beban di tempat sampah seperti ini. Kata-kata Rani menghantam Bima dan Ibu Dewi seperti sambaran petir. Jaminan? Apa maksudmu jaminan? Tanya Bima, suaranya bergetar. Ada sesuatu dalam nada bicara dan tatapan mata Rani yang terasa sangat salah, sangat asing. Itu bukan tatapan seorang kekasih yang kecewa, melainkan tatapan seorang rekan konspirasi yang merasa dikhianati. Rani menyeringai, sebuah seringai pahit yang penuh dengan kebencian. Pikir saja sendiri, otak udang. Desisnya, sebelum akhirnya membuang muka dan menangis dalam diam. Bima dan Ibu Dewi saling berpandangan. Keraguan yang mengerikan mulai merayap ke dalam benak mereka. Selama ini mereka mengira Rani tulus mencintai Bima, bahwa bayi itu adalah buah cinta mereka yang akan menjadi kunci untuk merebut harta. Tapi kata, jaminan, yang diucapkan Rani menyiratkan sesuatu yang lebih dingin, lebih penuh perhitungan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak benar-benar mengenal wanita yang tidur di samping mereka setiap malam. Mereka merasa, entah bagaimana, mereka juga sedang dipermainkan dalam sebuah permainan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Keretakan di antara mereka kini telah berubah menjadi jurang yang menganga. Beberapa minggu kemudian, surat panggilan untuk sidang putusan cerai akhirnya sampai ke tangan Bima. Bukan melalui pos, melainkan diantarkan langsung oleh seorang kurir ke alamat penampungan tunawisma, tempat mereka akhirnya mendapatkan tempat berlindung sementara. Surat itu terasa seperti tiket menuju babak final penghakiman mereka. Meskipun tahu peluang mereka hampir nol, secercah harapan irasional masih tersisa di hati Bima dan Ibu Dewi. Harapan bahwa hakim mungkin akan berbelas kasihan dan memberikan mereka sedikit harta gonogini sebagai bekal untuk memulai hidup baru. Dengan pakaian paling layak yang mereka miliki, hasil sumbangan dari panti, mereka bertiga datang ke gedung pengadilan yang megah. Tempat itu terasa begitu kontras dengan kehidupan mereka sekarang. Sebuah pengingat akan dunia yang pernah menjadi milik mereka. Di dalam ruang sidang, Nara sudah duduk di kursinya. Ia tampak begitu berbeda dari wanita yang mereka kenal. Perutnya yang membuncit dengan anggun terbalut gaun elegan yang sederhana. Wajahnya tenang, memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang begitu kuat, hingga membuat Bima dan ibunya merasa semakin kecil dan tidak berarti. Nara tidak sekalipun menoleh ke arah mereka. Ia seolah menganggap mereka tidak ada, hanya noda tak terlihat di dalam ruang pandangnya. Sidang dimulai. Pengacara Nara, dengan ketenangan seorang profesional, membacakan tuntutannya. Ia tidak hanya menuntut cerai, tapi juga menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik dan upaya penipuan yang dilakukan Bima. Satu persatu, bukti disajikan dengan rapi dan tak terbantahkan. Rekaman CCTV rumah sakit diputar kembali, transkrip percakapan mereka yang didengar Nara dibacakan, bukti aliran dana perusahaan yang coba diselewengkan Bima dipaparkan, hingga kliping berita tentang artikel fitnah yang mereka sebar. Bima dan Ibu Dewi hanya bisa menunduk. Setiap bukti terasa seperti cambukan yang mendarat di punggung mereka. Pengacara yang ditunjuk negara untuk Bima tidak bisa berbuat banyak. Ia seperti prajurit tak bersenjata yang dikirim ke medan pembantaian. Hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat keputusan. Ketukan palunya terdengar 3 kali, keras dan final.
Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan Nara. Seluruh harta bersama, yang memang sejak awal mayoritas mutlak atas nama Nara, disahkan menjadi miliknya 100%. Tuntutan ganti rugi Bima juga dikabulkan, membuatnya kini secara hukum memiliki utang dalam jumlah fantastis kepada mantan istrinya. Habis sudah. Harapan terakhir mereka musnah menjadi debu. Bima dan Ibu Dewi terduduk lemas di kursi mereka. Rani, yang duduk di belakang mereka, hanya mendesah pasrah. Namun, tepat ketika hakim akan menutup sidang, pengacara Nara berdiri sekali lagi. Yang mulia, dengan izin. Klien saya ingin memberikan sebuah hadiah perpisahan kepada mantan suaminya, sebagai penutup dari semua kebohongan yang telah terjadi, katanya dengan suara jelas. Seluruh ruang sidang terdiam, penasaran. Nara memberikan sebuah anggukan kecil kepada pengacaranya. Sang pengacara kemudian berjalan mendekati meja Bima dan meletakkan sebuah amplop tebal berwarna putih di hadapannya. Ia juga memberikan salinannya kepada hakim dan pengacara Bima. Silakan dibuka, Tuan Bima. Anggap saja ini pelajaran terakhir dari klien saya tentang pentingnya sebuah kebenaran, ujar pengacara itu, sebelum kembali ke tempat duduknya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bima membuka amplop itu. Ibu Dewi dan Rani ikut mencondongkan tubuh mereka untuk melihat. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas hasil laboratorium. Di bagian paling atas, tertulis dengan huruf tebal, hasil tes DNA prenatal non-invasif. Jantung Bima berdebar kencang. Ia membaca baris demi baris angka dan istilah medis yang tidak ia mengerti, matanya mencari-cari kesimpulan akhir. Dan ia menemukannya. Di bagian bawah laporan, tercetak sebuah kalimat kesimpulan yang dicetak tebal dan digaris bawahi. Berdasarkan analisis DNA pembanding dari sampel darah Tuan Bima dan sampel DNA janin yang diperoleh dari darah Nona Rani, dapat disimpulkan bahwa probabilitas Tuan Bima sebagai ayah biologis dari janin tersebut adalah 0%. 0%. Angka itu seolah melompat dari kertas dan meninju wajah Bima hingga ia tak bisa bernapas. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Semua warna di sekelilingnya seakan tersedot ke dalam sebuah lubang hitam. Anak itu, anak yang menjadi alasannya mengkhianati Nara, anak yang ia anggap sebagai pewaris dan kunci kekayaan bukan anaknya, seluruh fondasi kebohongannya runtuh dalam 1 detik. Ia menoleh dengan gerak patah-patah ke arah Rani. Wajah wanita itu sudah pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Ia tidak tahu dari mana Nara bisa mendapatkan hasil tes itu. Ibu Dewi juga membeku, mulutnya ternganga tak percaya. Cucu laki-laki yang ia bangga-banggakan, sang pewaris yang ia agung-agungkan, ternyata bukan darah dagingnya. Semua pengorbanan, semua kehinaan yang mereka lalui, semua itu untuk anak orang lain. Bagaimana bisa? Bisik Bima, suaranya parau. Nara, yang sedari tadi diam, akhirnya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan. Melainkan sebuah tatapan dingin yang dipenuhi rasa kasihan yang menghina. Seolah ia sedang menatap seekor serangga bodoh yang terperangkap dalam jaringnya sendiri. Suara tawa kecil yang tertahan terdengar dari bangku pengunjung. Beberapa wartawan yang hadir di sana mulai sibuk mencatat, menyadari bahwa mereka baru saja mendapatkan berita yang jauh lebih besar dari sekadar perceraian biasa. Kebenaran itu meledak di tengah ruang sidang, bukan hanya menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima, tapi juga memperlihatkan betapa bodoh dan menyedihkannya dia. Ia telah kehilangan istri yang tulus, harta yang melimpah, dan masa depan yang cerah, hanya untuk memperebutkan anak haram hasil tipu daya seorang wanita licik. Palu hakim yang diketuk untuk menutup sidang, seolah menjadi bunyi paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati kehidupannya. Ledakan kebenaran di ruang sidang tidak hanya menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima, tetapi juga memicu kekacauan. Begitu sidang ditutup, para wartawan yang haus akan drama langsung mengerubungi mereka seperti sekawanan piranha. Kilatan lampu kamera menyilaukan, dan rentetan pertanyaan tajam menusuk dari segala arah. Tuan Bima, bagaimana perasaan Anda ditipu oleh selingkuhan Anda sendiri? Nona Rani, siapa ayah biologis dari anak Anda? Ibu Dewi, apakah Anda terlibat dalam konspirasi ini sejak awal? Bima dan Ibu Dewi membeku, lumpuh oleh serangan verbal dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Di tengah kekacauan itulah, Rani melihat celah untuk melarikan diri. Dengan kecerdikan seekor tikus yang terpojok, ia tiba-tiba menjerit histeris. Jangan sakiti aku. Dia suka main tangan. Aku takut. Teriaknya sambil menunjuk Bima, melemparkan tuduhan palsu terakhir untuk menciptakan pengalih perhatian. Aksi dramatisnya berhasil. Perhatian para wartawan terbelah. Di saat itulah, Rani menyelinap pergi, menembus kerumunan dan menghilang di antara lalu lalang orang,
meninggalkan Bima dan ibunya untuk menghadapi badai sendirian. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, petugas keamanan pengadilan akhirnya berhasil membubarkan kerumunan. Bima dan Ibu Dewi terhuyung-huyung keluar dari gedung, akhirnya bisa bernapas meski udara yang mereka hirup terasa penuh dengan racun penghinaan. Mereka berdiri di tangga pualam yang megah, tempat yang sama di mana dulu mereka mungkin berfoto dengan angkuh. Kini, mereka berdiri di sana sebagai pesakitan yang kalah telak. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada pertengkaran manapun. Akhirnya, Ibu Dewi menoleh pada putranya. Wajahnya bukan lagi wajah seorang ibu yang memuja, melainkan topeng kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Hidupku hancur. Desisnya, suaranya serak dan penuh getar. Statusku, teman-temanku, harga diriku, semuanya hilang. Dan itu semua karena kebodohanmu, Bima. Kamu terlalu rakus, terlalu ceroboh, dan terlalu bodoh hingga bisa ditipu oleh perempuan murahan seperti itu. Untuk pertama kalinya, Bima tidak membantah. Ia hanya menatap ibunya dengan pandangan kosong. Ikatan beracun yang selama ini menyatukan mereka dalam kejahatan kini telah putus. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang terikat oleh kehancuran yang sama. Kehidupan mereka setelah hari itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Berita tentang hasil tes DNA menjadi viral, membuat kisah mereka menjadi lelucon nasional. Mereka menjadi paria. Bahkan komunitas tunawisma pun menjaga jarak dari mereka. Panti sosial yang tadinya menampung mereka dengan sopan meminta mereka pergi, dengan alasan menghindari perhatian media yang tidak diinginkan. Mereka kembali ke jalanan, namun kali ini dengan beban rasa malu yang 10 kali lipat lebih berat. Orang-orang mengenali mereka. Dimanapun mereka berada, selalu ada yang menunjuk, berbisik, atau bahkan terang-terangan mengejek mereka. Itu dia si suami benalu. Lihat, mertua serakah. Setiap kata adalah garam yang ditaburkan di atas luka mereka yang menganga. Mereka kelaparan. Mereka kedinginan. Mereka sakit. Tapi yang paling parah, mereka putus asa. Harapan telah sepenuhnya padam dari jiwa mereka. Setelah berhari-hari hidup dalam penderitaan absolut, terbaring di lorong stasiun yang bau pesing, sebuah pikiran gila dan terakhir muncul di benak Bima. Satu-satunya nama yang tersisa di alam semesta mereka. Nara. Bukan untuk meminta kembali cinta atau hartanya. Bukan. Ini adalah permohonan paling dasar dari seorang makhluk hidup. Permohonan untuk sekadar bertahan hidup. Kita harus menemuinya, bisik Bima pada ibunya yang sedang menggigil. Kita harus memohon padanya. Mungkin dia mau memberi kita sedikit belas kasihan. Ibu Dewi tidak menjawab, tapi ia juga tidak menolak. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa untuk dipertahankan. Mereka memulai perjalanan mereka menuju menara kantor baru Nara, sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan di jantung distrik bisnis. Perjalanan itu mereka tempuh dengan berjalan kaki, menyusuri trotoar yang panas selama berjam-jam. Setiap langkah terasa begitu berat. Sebuah ziarah penebusan dosa yang menyakitkan. Tentu saja mereka tidak bisa masuk. Lobi gedung itu dijaga oleh keamanan yang sigap, yang langsung mengenali wajah mereka dan mengusir mereka dengan tegas. Jadi, mereka menunggu. Di luar. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka duduk di trotoar seperti dua pengemis, menjadi tontonan aneh bagi para karyawan yang lalu lalang dengan pakaian rapi. Mereka menunggu sepanjang hari, diabaikan dan dipandang rendah. Menjelang sore, langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu. Awan hitam berkumpul, dan tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Hujan yang dingin dan tanpa ampun, membasahi pakaian mereka yang sudah compang-camping hingga ke kulit. Mereka menggigil kedinginan, tubuh renta Ibu Dewi bergetar hebat. Namun, mereka tidak beranjak. Mereka terus menunggu, basah kuyup dan putus asa. Dan akhirnya, saat senja mulai turun, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Seorang supir bergegas keluar, membuka payung besar dan membukakan pintu belakang. Dari dalam mobil, melangkahlah Nara. Ia tampak seperti seorang dewi yang turun dari kahyangan. Terlindungi dari hujan oleh payung besar, perutnya yang membuncit terbalut mantel kasmir yang elegan, wajahnya bersinar sehat dan tenang. Pemandangan itu, kontras yang begitu tajam dengan kondisi mereka yang basah dan kotor, akhirnya mematahkan sisa kewarasan Bima dan Ibu Dewi. Mereka tidak lagi berpikir. Didorong oleh insting bertahan hidup yang paling primitif, mereka bangkit dan terhuyung-huyung maju. Mereka menerobos barikade tak terlihat dari rasa malu dan harga diri. Tepat di hadapan Nara, di atas trotoar yang basah dan dingin, mereka menjatuhkan diri. Bukan hanya berlutut, mereka bersujud. Dahi mereka menyentuh aspal basah, tangan mereka terulur mencoba meraih ujung sepatu Nara. Nara,
Ampuni kami, Nara, isak Bima, suaranya parau dan pecah. Air hujan bercampur dengan air mata di wajahnya. Kami salah. Kami mengaku salah. Kami binatang, kami tidak tahu terima kasih. Tolong, Nara, demi Tuhan. Kami mohon belas kasihanmu. Ibu Dewi ikut meratap, kata-katanya tidak jelas, hanya suara tangisan pilu dari seorang wanita tua yang telah kehilangan segalanya. Kasihani kami, Nak, beri kami makan. Kami rela jadi anjingmu, Nara. Kami rela jadi keset di depan pintumu. Apa saja, asalkan kami bisa makan. Permohonan mereka begitu menyedihkan, begitu hina, hingga beberapa orang yang lewat pun berhenti untuk menonton drama tragis itu. Nara berdiri diam di bawah payungnya, menatap turun ke arah dua sosok yang bersujud di kakinya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah sebuah kekosongan. Sebuah ketidakpedulian yang dingin dan absolut. Seolah-olah ia sedang melihat dua gundukan sampah yang kebetulan menghalangi jalannya. Setelah hening beberapa detik yang terasa abadi, Nara melakukan sebuah gerakan. Ia tidak berbicara. Ia tidak menendang. Ia hanya dengan tenang melangkahkan kakinya ke samping, berjalan memutari tubuh Bima dan ibunya yang masih tersungkur di tanah. Ia berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun, seolah mereka adalah udara. Pintu kaca otomatis gedung itu bergeser terbuka untuknya, lalu tertutup kembali di belakangnya. Di permukaan kaca itu, terpantul bayangan Bima dan Ibu Dewi yang masih bersujud di tengah hujan, ditinggalkan dalam keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. 2 tahun kemudian, udara pagi terasa begitu segar di taman belakang sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Sinar matahari keemasan menembus dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di atas rumput hijau yang terawat sempurna. Di tengah taman itu, suara tawariang seorang anak kecil menggema, murni dan penuh kebahagiaan. Itu adalah suara Aurora, putri kecil Nara yang kini berusia 1,5 tahun. Matanya yang jernih berbinar-binar saat ibunya mendorong pelan ayunan yang ia duduki. Nara, sang ibu, tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Waktu seolah berbaik hati padanya. Tidak ada lagi jejak-jejak kepahitan di wajahnya. Yang ada hanyalah kedamaian, kebahagiaan, dan aura kekuatan seorang wanita yang telah memenangkan pertarungannya dengan gemilang. Ia telah melahirkan putrinya dengan selamat, dan membesarkannya dalam sebuah benteng cinta dan keamanan. Hidup Nara telah mencapai sebuah puncak baru yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Proyek Fajar, yang dulu ia gagas kini telah menjadi salah satu kawasan hunian paling prestisius dan diminati di seluruh negeri, sebuah monumen dari visi dan ketangguhannya. Bisnisnya tidak hanya pulih, tetapi berekspansi secara masif ke pasar internasional. Ia kini bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi seorang ikon. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, simbol dari kekuatan untuk bangkit dari pengkhianatan dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Namun, di antara semua kesuksesan itu, momen favoritnya adalah saat-saat seperti ini, saat-saat sederhana bersama Aurora, jauh dari ruang rapat dan angka-angka. Kebahagiaan sejatinya kini berpusat pada tawa putrinya, pada pelukan mungilnya, pada masa depan cerah yang akan mereka jalani bersama. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Kebahagiaannya utuh dan mandiri. Di belahan kota yang lain, di sudut yang kumuh dan dilupakan oleh waktu, takdir telah menuliskan akhir cerita yang sangat berbeda untuk para antagonis. Bima kini adalah seorang kuli panggul di sebuah pasar induk yang becek. Tubuhnya yang dulu tegap kini bungkuk dan kurus kering, kulitnya legam terbakar matahari. Setiap hari, dari sebelum fajar hingga petang, ia mengangkut beban-beban berat yang seolah menjadi simbol dari semua dosa dan penyesalannya. Wajahnya menua 20 tahun, tatapan matanya kosong, tanpa harapan. Ia bekerja seperti mesin, berbicara seperlunya, dan makan siang dengan nasi bungkus murah di sudut pasar yang bau. Terkadang, saat melihat sebuah mobil mewah melintas di jalan raya dekat pasar, ia akan berhenti sejenak. Sebuah kilatan perih akan muncul di matanya, sebelum akhirnya ia kembali mengangkat karung berat di punggungnya. Itulah karmanya, kerja keras tanpa akhir, dalam kesunyian dan penyesalan abadi. Ibu Dewi bernasib tidak lebih baik. Ia berakhir di sebuah panti jompo sederhana yang dikelola pemerintah. Ia tidak sakit parah, tetapi jiwanya telah mati. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk di kursi goyang di beranda, menatap kosong ke jalanan. Ia tidak lagi mengomel atau marah. Energinya telah habis terkuras oleh kepahitan. Ia menjadi sosok pendiam yang sering berbicara sendiri, mengulang-ulang cerita tentang kejayaan masa lalunya kepada siapapun yang mau, atau tidak mau, mendengar. Ia dikelilingi oleh banyak orang tua lainnya, namun ia adalah wanita paling kesepian di dunia.
Putranya tidak pernah menjenguknya. Tidak ada teman yang mengingatnya. Ia ditinggalkan untuk membusuk bersama kenangan-kenangan indahnya yang beracun. Dan Rani, sang penipu ulung, juga menuai badainya sendiri. Laporan terakhir yang diterima Nara dari penyelidiknya beberapa bulan lalu menyebutkan bahwa Rani telah melahirkan seorang anak laki-laki. Ayah biologis anak itu, seorang pengusaha kecil yang juga menjadi korbannya, sempat menemaninya beberapa saat sebelum akhirnya menyadari sifat asli Rani dan meninggalkannya. Kini, Rani hidup berpindah-pindah, mencoba mengulangi modus penipuannya pada pria-pria lain. Namun, reputasinya sebagai wanita dari skandal tes DNA telah menyebar luas di dunia maya, membuatnya kesulitan mendapatkan korban baru. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri, selamanya berburu tanpa pernah menemukan keamanan. Kembali ke taman yang damai. Nara mengangkat Aurora dari ayunan, memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Ia menggendong putrinya, berjalan perlahan menuju teras rumah mereka yang megah. Dari sana, pemandangan kota terhampar di kejauhan. Di suatu tempat di luar sana, di tengah hiruk-pikuk kota itu, orang-orang dari masa lalunya sedang menjalani hukuman mereka masing-masing. Nara menatap ke kejauhan itu sejenak, bukan dengan benci, bukan dengan dendam, bahkan bukan dengan rasa kasihan. Ia menatapnya seperti seseorang melihat pemandangan awan yang berlalu. Tidak penting. Tidak relevan. Perhatiannya dengan cepat kembali pada sosok malaikat kecil di dalam pelukannya. Ia mencium puncak kepala Aurora yang wangi. "Lihat, sayang," bisiknya lembut, suaranya dipenuhi cinta yang tak terbatas. "Masa depan kita sangat cerah." Nara tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya berhasil menutup bab yang kelam dalam hidupnya. Ia telah menulis sebuah buku baru yang indah, di mana ia adalah satu-satunya penulis, dan setiap halamannya dipenuhi oleh cahaya fajar yang baru. 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 Cahaya fajar